Oke, teman-teman yang terkasih, untuk pembahasan saat ini kita masih berbicara tentang ekonomi kreatif. Nah, perlu disadari bahwa di masa PJJ itu memang tidak semua materi harus selesai. Jadi dicari materi yang cukup penting lalu disampaikan begitu. Sehingga tidak semua materi itu harus selesai untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, teman-teman yang terkasih, untuk materi ekonomi kreatif itu sangat penting sehingga paling disampaikan ke peserta didik, sehingga ini sudah kita mencoba untuk menata begitu. Nah, kalau nanti mau literasi lengkap di paling bawah itu ada topik literasi pengayaan audio bab 3 lengkap dan cukup banyak ya. Masing-masing sub itu ada, tapi ini untuk pengayaan kita akan mengambil poin-poin yang cukup penting pada pertemuan kita bab 3 ini. Nah, untuk ekonomi kreatif, nanti mohon diinfokan buat teman-teman yang tidak bisa bergabung dengan kita, tadi malam saya mencoba untuk membuatkan pembahasan soal di area sini. Jadi tadi malam sebenarnya saya sudah merekod begitu. Nah, ini tentang ekonomi kreatif. Lalu saya unggah, kemudian embednya saya ambil. Supaya nanti teman-teman yang tidak bisa tergabung dengan kita, itu minimal sudah bisa mengikuti dari posisi ini. Ya. Sedangkan nanti teman-teman tidak saya arahkan ke sini, tetapi saya arahkan ke webnya Presi langsung, ya, webnya Presi langsung. Dan mohon maaf karena ada kebijakan dari Presi, kalau gratisan itu sekarang ini tidak bisa mengambil embed, ya, tidak bisa mengambil embed, sehingga kami agak kesulitan ketika harus share materi ini, sehingga kemarin saya record duluan, saya record, kemudian kita tempel di sana. Nah, oke, kita akan segera mulai sebentar. Oke, tema besar kita itu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tema besar kita ya untuk pertemuan kedua, ketiga. Nah, itu mau berbicara tentang ini. Bagaimana ekonomi kreatif di setiap wilayah itu bisa meningkatkan kesejahteraannya, kan begitu. Nah, kita akan segera masuk materi ini, dan kemarin teman-teman mencoba untuk kegiatan untuk ekonomi kreatif itu berbasis kegiatan. Jadi siswa mencoba mengerjakan, gitu. Tidak hanya sekedar mendengar begitu. Nah, kita berbicara yang pertama ini tentang konsep. Kemarin sebenarnya ketika teman-teman mengisi itu berbicara tentang konsep, jenis, dan manfaat kegiatan ekonomi kreatif. Untuk materinya jangan lupa bahwa sebenarnya di sini ada ya LKS PJJ IPS 9 bab 3. Nanti kita akan mengacu ke sini sebenarnya. Kita akan mengacu ke sini. Kemudian materinya yang seperti apa? Ya. Materinya yang seperti ini. Ya, ini sudah ada modulnya. Sudah ada modulnya, sudah ada LKS-nya begitu. Nanti kita ambil yang kita anggap penting. Ya, tapi sebagian besar kita ambil, tapi ada bagian tertentu yang tidak kita ambil. Tapi prinsipnya teman-teman nanti kalau kesulitan bisa membaca ini, ya, bisa membaca ini. Karena nanti di panduan itu terlihat. Teman-teman bisa membaca kalau mau dari buku paket itu ini, kalau dari suplemennya yang ini mulai halaman kelima, kemudian kalau lewat YouTube nanti di sini ada. Mohon ini menjadi perhatian dan kita akan mencoba untuk memulai pembahasan kita saat ini. Kita berbicara tentang konsep ekonomi kreatif itu seperti apa. Jenis ekonomi kreatif itu meliputi bidang apa saja.
dan manfaat kegiatan ekonomi kreatif. Ini yang akan kita mencoba bahas, ya. Kita akan mencoba bahas bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita saat ini itu adalah ketika peserta didik itu sudah menyelesaikan materi ini, menyelesaikan materi yang berupa LKS, ya, berupa kegiatan, itu diharapkan teman-teman nanti bisa tahu, bisa menjelaskan tentang konsep ekonomi kreatif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif itu apa saja. Yang ketiga, peserta didik bisa menganalisis manfaat kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat pada era COVID-19 ini. Nah, untuk pertama, kedua, ketiga, ini sebenarnya sudah teman-teman kerjakan pada minggu yang lalu di LKS. Lalu nanti akan kita bahas bersama-sama dan nanti ditambahi dengan tujuan yang keempat ini. Nanti teman-teman bisa menyajikan hasil analisis tentang pengaruh wabah COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam bentuk tabel secara kritis. Nah, ini 4 hal yang akan kita capai pada pertemuan yang kemarin sama hari ini, ya, dan berproses untuk minggu ini. Dan kami harapkan nanti tugas yang keempat ini itu bisa selesai pada hari Sabtu, ya, pada hari maksimal sampai hari Sabtu. Jangan sampai hari Minggu, karena supaya saya, Bu Sri, bisa ngecek pada hari Minggu. Kalau kemarin kita sudah terlanjur membatasi sampai hari Minggu pukul 19, sehingga kami kesulitan ketika harus mempersiapkan materi sekaligus harus ngecek dari sisi itu, sehingga nanti prosesnya untuk yang keempat ini kami batasi sampai hari Sabtu. Mohon bisa menyesuaikan diri. Mari kita mencoba untuk melihat, ya, sambil membahas soal Anda yang kemarin Anda kerjakan, sekaligus penguatan dari sisi materi sehubungan dengan tujuan yang tidak dicapai. Tolong ini nanti menjadi acuan kalian. Teman-teman yang terkasih, ketika kita mencoba untuk dihadapkan pada dua gambar, ya, pada dua gambar yang sudah kalian temui, ya, lewat soal kemarin, yang pertama ini soal, di mana teman-teman diminta untuk mencermati dua gambar yang kita tampilkan. Gambar pertama ini, gambar kedua ini. Kemudian dari dua gambar tersebut, ada pertanyaan, menurut kalian, manakah dari kedua gambar berikut yang menunjukkan kegiatan ekonomi kreatif? Dan Nomor 2. Ya, semua jawaban benar. Saya menengok dari jawaban anak-anak kemarin, semua jawaban benar. Hanya mohon maaf, nanti ketika kami belum selesai untuk memberikan nilai, karena batasnya udah malam, dan satu sisi kami harus menyiapkan materi kita juga untuk pagi ini, begitu. Dan nanti ketika Anda berproses, kami akan segera melihat jawaban Anda masing-masing anak. Tapi saya lihat kemarin jawabannya benar semua, ya, bahwa teman-teman menjawabnya semua nomor 2. Yang ekonomi kreatif itu ya nomor 2 itu, Pak. Jadi jawaban teman-teman kemarin nomor 2. Jessa kemarin juga menjawab nomor 2 ya, Jess? Iya, Pak. Oke. Juga jawab nomor 2 ya, Jess ya? Iya, Pak. Nah,
Semua anak menjawab nomor 2. Dan saya yakin kelas 9 nggak akan kesulitan kok. Ketika harus membedakan ini mana yang ekonomi kreatif. Tetapi pertanyaannya tidak terhenti hanya pada yang mana. Anda diminta untuk memberikan argumentasi. Anda diminta untuk memberikan argumentasi. Nah, alasannya apa? Kok Anda memilih gambar 2 itu sebagai bentuk kegiatan yang menunjukkan ekonomi kreatif? Dan teman-teman, walaupun bahasanya itu beda-beda, ya, bahasa beda-beda, tapi paling tidak teman-teman sudah mengacu ke sini, karena memang yang kedua ini lebih kreatif. Yang kedua ini sudah memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi. Lewat gambar 2 hal ini kita tahu, yang satu gambaran pasar tradisional, menjual sayur mayur dengan cara bertemu langsung, ya, bertemu secara fisik. Tapi gambar kedua kita bisa melihat gambaran tentang pasar modern. Sama-sama menjual sayur, hanya bedanya kalau gambar pertama harus bertemu secara fisik antara penjual dan pembeli, sementara kalau gambar kedua bertemunya lewat dunia maya, bertemunya lewat aplikasi. Nah, ini sehingga alasan Anda itu memilih nomor 2, kenapa ini kategorinya kegiatan ekonomi kreatif? Karena sudah melibatkan, memanfaatkan teknologi dalam hal bertransaksi, di mana teknologi ini merupakan pengembangan dari metode sebelumnya. Metode apa? Ya metode ketemu langsung ini, ya tatap muka langsung ini, sehingga yang namanya kreatif kan harus berbeda. Kan itu. Kalau sama berarti nggak kreatif. Jadi konsep awal kreatif kan itu harus berbeda. Nah ini sehingga metode pemanfaatan teknologi ini merupakan pengembangan dari metode sebelumnya yang belum ada, yang belum dimanfaatkan. Disinilah alasan kenapa gambar 2 itu menunjukkan kegiatan ekonomi kreatif. Next, berikutnya. Nah, kita akan mencoba melihat perbedaan, ya, perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2, antara kegiatan ekonomi tradisional dengan kegiatan ekonomi kreatif atau modern. Nah, ini pertanyaan yang kedua, mengacu ke pertanyaan kedua. Nah, kalau Pak Mukri mencoba untuk membuat tabel, apa saja perbedaan kegiatan ekonomi tradisional dengan kegiatan ekonomi kreatif? Dan jawaban teman-teman kemarin itu saya lihat mengacu ke sini. Ya, lalu saya buatkan tabel, ya, walaupun teman-teman kemarin tidak ada tempat untuk membuat tabel, ya, karena memang aplikasinya tidak, ya memang kami batasi di situ kan itu, sehingga hanya nulis biasa. Nah, di sini Pak Mukri mencoba untuk membuatkan tabel sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini terlihat area ini itu adalah gambaran kegiatan ekonomi yang tradisional, sedangkan yang sini ini merupakan gambaran yang kegiatan ekonomi yang kreatif. Kalau dilihat dari bentuk pasarnya, ini gambaran umum dulu, perbedaan cara gambaran umum dulu, bahwa kalau dilihat dari bentuk pasarnya jelas berbeda. Untuk yang gambar 1 itu bentuk pasar tradisional, sedangkan gambar 2 itu bentuk pasar modern. Dan ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi kreatifnya.
Nah, lalu yang perbedaan yang kedua, untuk gambar 1 ini tidak memanfaatkan teknologi. Tidak memanfaatkan, ya kalaupun memanfaatkan teknologi itu pun sangat minim kan itu. Ya ada Pak, misalnya penjualnya membawa kalkulator, itu kan juga teknologi. Oh, ya, tapi saya mengatakan kalau gambar 1 itu kalaupun memanfaatkan teknologi itu sangat minim. Sedangkan yang nomor 2, ya gambar 2, ketika kita berbicara tentang pemanfaatan teknologi, jelas terlihat di sana pemanfaatan teknologi lewat aplikasi. Ya, lewat aplikasi. Kita bisa membayangkan pembuat aplikasi ini programmernya. Nah, inilah ketika harus mendesain seperti itu, inilah kreativitas. Nah, lalu yang ketiga, untuk gambar 1, di sana penjual dan pembeli harus bertemu. Sedangkan gambar 2, penjual dan pembeli bertemu tetapi tidak di satu tempat. Lewat dunia maya. Di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Mungkin jadi yang 1 di Indonesia, yang 1 di Cina. Nah, ini beberapa teman, Pak Mukri dan teman-teman sering melakukan ini. Ya, jadi kadangkala kita membutuhkan untuk PJJ itu membutuhkan alat-alat tertentu, misalnya konverter dan sebagainya. Nah, kadangkala kita mencari di Shopee atau di tempat yang lain, itu lalu terjadi jual beli. Barang itu dari Cina. Nah, penjualnya di Cina, tapi Pak Mukri yang membeli atau teman-teman yang lain di sini kan. Jadi penjual dan pembeli tidak di satu tempat yang sama. Ini pada gambar 2. Lalu perbedaan yang keempat, jelas gambar 1 ini yang pasar tradisional ini menunjukkan pasti tidak efektif, efisien, dan mungkin juga tidak mudah. Sementara kalau yang gambar 2 ini pasti lebih efektif, lebih efisien, lebih mudah. Efektif karena apa? Ya tidak efektif efisien dari sisi waktu, dari sisi biaya. Kita hanya duduk di satu tempat, hanya tinggal mudah, tinggalnya tekan tombol-tombol. Sesuai instruksinya di aplikasi itu sudah begitu mudahnya. Dan efisien waktu, ya. Efisien dana, ya. Dari sisi dana. Kita nggak usah mau beli konverter harus pergi ke Cina. Naik kapal terbang, naik kapal laut berapa. Tetapi kita cukup pakai aplikasi dalam jarak 1 minggu lah kalau itu harus dari luar negeri. Ya, maksimal 1 minggu barang sudah ada di tangan. Coba kalau kita harus pergi ke sana, ya. Sama-sama naik kapal, pulang pergi, berapa hari yang harus kita tempuh. Kemudian, perbedaan yang ke-5, untuk gambar 1, selaku contoh pasar tradisional, tentunya jangkauan pasarnya sempit. Ya, mungkin hanya di satu wilayah karena harus saling bertemu. Seperti di pasar turi itu, pedagang dan pembelinya kan relatif orang-orang di Surabaya kan itu. Sementara kalau pasar modern, jangkauan pasarnya jauh lebih luas, bahkan mendunia. Yang keenam, kalau kita mengkaitkan dengan situasi saat ini, masa pandemi COVID-19,
Tentunya pola pertama yang tradisional itu pola ini relatif beresiko, ya, kurang aman. Resiko tertular pasti jauh lebih besar. Tapi kalau yang modern, resiko tertular COVID ya pasti jauh lebih kecil lah, ya, lebih aman begitu. Karena memang kita tidak ketemu langsung, tapi barangnya dari sana kan ada. Kalau lewat barang itu, nah maka itu relatif lebih aman, karena tidak bertemu secara langsung. Lalu gambar yang terakhir mungkin atau yang lain, teman-teman mungkin jadi punya argumentasi yang lain-lain. Ini ada anak yang punya argumentasi yang ketujuh ini. Kegiatan ekonomi tradisional itu dilaksanakan dengan mengutamakan tujuan. Ya. Yaitu tujuannya untuk apa? Ya sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ini memang sudah bertahan lama dari generasi satu ke generasi yang lain tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Sementara kalau yang pasar modern, yang nomor 2, gambarannya nomor 2, itu kegiatan ekonomi kreatif lebih mengutamakan kreativitas. Lebih mengutamakan tentang pemanfaatan informasi teknologi informasi, serta mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide, memiliki pengetahuan, ini sebagai faktor utama dalam produksinya. Nah ini gambaran jawaban dari teman-teman kemarin. Ya. Paling tidak kalau kita disuruh membedakan kegiatan antara dua kegiatan ekonomi tradisional dan kegiatan ekonomi kreatif, mungkin dalam bahasanya seperti itu. Ya, tergantung aja Anda, kalian. Lalu sebenarnya ekonomi kreatif itu apa? Nah, teman-teman juga ada pertanyaan ini. Disuruh mengungkapkan pakai bahasanya sendiri, tidak harus sama dengan buku paket, tidak harus sama dengan yang lain, tapi paling tidak teman-teman akan mengacu ke sini bahwa dari gambaran soal 1, soal 2, itu paling tidak kita punya gambaran ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep ekonomi yang lebih mengedepankan kreativitas, ide, pengetahuan manusia itu sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi di suatu negara. Dan akhirnya nanti bisa mendunia dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Nah ini mungkin yang bisa membantu kalian, walaupun nanti ketika apa itu konsep ekonomi kreatif, Anda diharapkan mengungkapkannya itu dengan bahasa kalian masing-masing. Ya, jadi nggak apa-apa. Menurut undang-undang ini, nah misalnya, ya silakan. Tapi paling tidak menggunakan bahasanya masing-masing tanpa mengurangi makna yang ada. Kita sudah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Berikutnya. Lalu jenis-jenis ekonomi kreatif itu sendiri yang meliputi bidang apa saja. Jenis-jenis ekonomi kreatif di sini meliputi bidang apa saja. Nah, teman-teman bisa melihat, bisa melihat bahwa kalau kita mengambil acuan dari buku yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI lewat bukunya yang berjudul Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025, ternyata jenis-jenis ekonomi kreatif itu meliputi banyak bidang.
Ya. Jenis-jenis ekonomi kreatif itu meliputi banyak bidang. Bidangnya banyak sekali. Teman-teman nanti bisa membaca ya lewat LKS yang Pak Mukri tampilkan itu ada. Tapi saya hanya membahas secara garis besar, hanya menginfokan, karena kalau materi detail kan bisa dibaca sendiri begitu. Bahwa jenis-jenis ekonomi kreatif itu bisa meliputi bidang periklanan, arsitektur, pasar barang seni, lalu kerajinan tangan, handicraft, bisa kuliner, desain, fashion, film, video, fotografi. Ya, kita bisa melihat film-film pendek, kreativitasnya anak-anak muda. Kemudian ada beberapa animator Indonesia yang ternyata juga bekerja di luar negeri kan. Ternyata talenta muda di bidang animasi Indonesia itu tidak kalah dengan yang lain juga. Ya, kita lihat kalau di sini mungkin kita pernah melihat film ini ya, filmnya anak-anak Pak Jarwo ya apa bro? Oh, kok agama filmnya Sopo Jarwo. Sopo Jarwo. Nah, itu kan hasil karya anak bangsa, ya, hasil karya anak. Tapi kalau Upin Ipin itu dari mana? Ayo. Dari Malaysia, Pak. Ya, Malaysia punya, ya. Nah, kalau Upin Ipin itu Malaysia punya. Nah, tapi karya-karya anak bangsa maksud saya, karya anak bangsa Indonesia, talenta muda, animator muda Indonesia juga ada. Bahkan ada yang mendunia. Bahkan kalau kita lihat beberapa talenta muda kita, ternyata juga ada yang bekerja di luar negeri di bidang ini, ya, animator. Kita nggak menyangka, ternyata orang Indonesia kan itu. Nah, kemudian ada juga musik. Ya, kita lihat karya-karya anak bangsa kreatif musik dengan genre-genre baru sehingga enak didengar, dinikmati dengan berbagai lintas generasi. Lalu seni pertunjukan, lalu penerbitan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak. Wah, kita macam-macam banyaknya perangkat lunak, software ya, lewat website yang ada, nah, macam-macam lah kan itu. Lalu bidang radio dan televisi juga kita lihat di sana ada konten-konten yang unik, konten-konten yang menarik, konten-konten yang menghibur. Lalu juga di sana lewat buku itu yang terakhir itu dikatakan tentang riset dan pengembangan. Dengan melakukan riset dan pengembangan, kalian sebenarnya bisa mendapatkan ide-ide kreatif yang baru, yang bermanfaat dalam proses kegiatan ekonomi. Nah, ini beberapa bidang, ya, nanti teman-teman bisa telaah lebih lanjut lewat LKS yang ada begitu. Kalau yang di buku paket nanti silakan Anda lihat apakah ada atau tidak. Nah, tapi yang jelas di LKS itu sudah kita munculkan. Dan ini salah satu soal kalian. Ini kayaknya soal yang keempat ini. Ya, lewat soal yang keempat. Di sini ada. Kemudian soal yang terakhir, ya, yang terakhir, bagaimana pemanfaatan kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat pada era COVID-19? Bagaimana pemanfaatan? Apakah masyarakat sudah memanfaatkan ekonomi kreatif ini pada era ini, ya, pada masa era COVID-19 ini. Nah, ini teman-teman diminta untuk memotret, mencermati begitu. Jadi tidak hanya sekedar digurui,
Tetapi teman-teman mencoba untuk memotret, potretnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat, ya, tentunya kita bisa mengamini bahwa ekonomi kreatif itu paling tidak sudah mencoba untuk dimasuki masyarakat dalam berbagai bidang, ya, dalam berbagai bidang yang ada, berbagai macam bidang yang ada di tengah-tengah masyarakat ternyata sudah masuk ke area pemanfaatan ekonomi kreatif ini. Ya. Misalnya saja dunia pendidikan, kita lihat dunia pendidikan juga mengikuti dengan situasi kondisi seperti ini, walaupun di tengah-tengah apa ya ketimpangan-ketimpangan yang ada, kita bisa memahami karena memang awalnya tidak terkonsep kan, tidak akan terjadi seperti ini. Sehingga karena kondisi COVID, semua harus bekerja di rumah, kemudian anak-anak harus belajar dari rumah. Akhirnya dunia pendidikan juga mengikuti kan itu. Walaupun saya mengatakan dalam kondisi seperti ini tertatih-tatih begitu, tapi mau tidak mau ya harus mengikuti. Kita bisa melihat adanya situs-situs learning yang ada. Dunia-dunia pendidikan sudah memanfaatkan Moodle, Google Classroom, Edmodo, dan yang lain-lain kan itu. Jadi pemanfaatan situs learning dimanfaatkan dunia pendidikan. Kemudian teknologi Vicon, bertemu dengan anak juga macam-macam, ya, lewat Zoom, lewat Jimit atau yang lain. Ya, kalau di webinar itu kan kadang-kadang menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini dunia pendidikan dan masih banyak lagi. Kemudian dunia bisnis, wes tidak diragukan, wes. Kalau dunia bisnis tidak diragukan bahwa begitu menjamurnya bisnis online, ya online, nah, e-commerce dan yang lain-lain. Nah ini dunia bisnis sudah masuk ke area itu dan di sini pasti ada teknologi, ya. Orang-orang yang membuat teknologi ini kan kreatif kan gitu. Nah, berarti sudah masuk ke ranah ke sana. Kemudian kita lihat bidang kesehatan. Kita lihat juga bidang kesehatan juga mengikuti. Kita lihat sekarang kalau mau konsultasi dokter tidak harus tatap muka. Konsultasi lewat online bisa. Mau periksa dokter sudah memanfaatkan teknologi. Tidak di bidang pendaftaran misalnya. Pendaftaran periksa medis. 1 minggu, 1 bulan sebelumnya sudah bisa kita daftarkan lewat online. Dokternya bisa memilih. Wah, kayak apa? Kalau makan itu prasmanan. Ada dokter, kita tinggal memilih mau periksa ke dokter siapa. Nah, ini kan pemanfaatan teknologi kreatif kan itu. Kemudian berikutnya bidang yang lain, perbankan, jelas. Pemanfaatan uang elektronik. Jadi tidak usah bayar, tidak usah pakai uang seperti ini, tapi sudah elektronikan. Lalu mau tarik tunai, mau store tunai, tidak usah datang antri ke bank. Cukup datang ke ATM, entah jam pagi, siang, sore, malam, dini hari, bisa. Asalkan internetnya tidak ada gangguan. Kan itu. Itu kalau store tunai. Store tunai, tarik tunai, atau lewat m-banking, mobil banking. Jadi mau transaksi, mau transfer, tidak usah datang ke bank, cukup tekan tombol lewat aplikasi yang ada. Uang sudah tertransfer. Seperti teman-teman misalnya ketika
orang tua kalian bayar SPP, tidak usah datang ke sekolah. Ini perbankan. Kemudian, saya kelupaan kemarin. Transportasi. Oke, kita bisa melihat adanya Gojek, Grab, dan kawan-kawannya. Pendek kata, Pak Mukri hanya mau mengatakan bahwa ketika kita bertanya, apakah, daripada saya narik, bentar. Apakah kegiatan ekonomi kreatif itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat pada era pandemi seperti sekarang ini? Tentunya dari bukti-bukti tadi kita bisa mengiyakan. Dari bukti-bukti yang ada, oke, masyarakat Panda sudah mencoba untuk memanfaatkan dengan berbagai bidang yang ada. Nah, teman-teman yang terkasih, mungkin itu pembahasan kita sekaligus peneguhan materi kita yang terutama dalam konsep, jenis, dan manfaat kegiatan ekonomi kreatif. Panda sudah kita bahas bersama-sama lewat pembahasan kita kali ini. Dan untuk selanjutnya supaya teman-teman bisa beraktivitas, karena memang materi ekonomi kreatif ini kita konsep untuk model beraktivitas begitu. Nah, ini teman-teman selanjutnya selepas ini nanti bisa mengerjakan tugas berikutnya, agak berbeda teman. Ini latihan 2, kalau yang nanti kami akan coba segera memberikan nilai yang ini, teman-teman bekerja, Pak Mukri juga bekerja karena baru tadi malam ditutup begitu. Nah, sehingga untuk yang ini, latihan kedua, ekonomi kreatif, itu dibuka saat ini dan nanti kami tutup tanggal 6. Karena kami pikir aktivitasnya teman-teman butuh waktu. Ya. Karena harus bertanya ke orang tua. Soalnya nggak banyak. 1. Ya. Ada 2, tapi saya pakai 1 aja. Begitu. Tapi nanti ada refleksi. Habis itu ada beberapa pertanyaan yang refleksi. Kalau refleksi nggak saya nilai. Saya hanya kalian diharapkan merefleksikan. Ini untuk soal nanti bisa dilihat di sini. Untuk soal nanti bisa dilihat di sini. Nanti gambarannya soal seperti ini. Ini sudah ada 31 anak yang masuk ini. Nah, hanya 1. Nah, 1 itu tentang apa? Kita lihat. Supaya sekaligus saya menjelaskan. Supaya Anda tahu. Ini ada di LKS Anda, tetapi saya masukkan ke learning supaya kita tertata di learning. Daripada nanti Anda mengisi di LKS, akhirnya model file malah kesulitan kita. Nah, silakan bertanya secara kritis kepada kakak, kepada saudara, atau kepada orang tua kalian tentang layanan sebuah OSOP atau ojol yang berbasis ekonomi kreatif pada era COVID-19. Kemudian berikan penilaian dengan cara melengkapi tabel berikut. Ya, dengan cara melengkapi tabel berikut. Mohon diperhatikan, kan nggak mungkin di aplikasi ini tidak disediakan tabel lalu disuruh Anda untuk membuat penilaian di sini. Nanti silakan dilihat, Pak Mukri mau menerangkan catatan-catatan ini. Jadi terima kasih kalian sudah ikut Jimit
saat ini sehingga menjadi paham. Kalau nanti teman-teman yang nggak bisa ikut Jimit, sebenarnya perintah itu di sini ada, tapi kalau ada yang tidak membaca literasi dengan baik, tolong teman-teman bisa bantu. Ya, nanti buat tabel, ya, buat tabel di Excel. Di sini nanti ada perintah, teman-teman nanti diharapkan membuat tabel di Excel. Jadi tabel ini nanti kalian buat di Excel. Atau di Word ya silahkan ya. Pakai file Word, pakai file Excel, silahkan. Nanti dibuat kolom-kolomnya itu nama OSOP atau ojol 1, 2, 3 ya silahkan. Setahu Anda berapa? Silahkan ditulis. Ya. Misalnya Gojek. Yang lain silahkan. Bertanya ke orang tua atau keluarga Anda di rumah, ini harapannya supaya ada komunikasi, kan begitu. PJJ itu kan ada komunikasi guru, ada komunikasi dengan siswa. Nah, komunikasi siswa dengan orang tua atau dengan keluarga kan itu. Silakan bertanya, berdiskusi dengan keluarga. Ya, ini nama ojol atau osopnya. Silakan diberi nilai. Kualitas produk layanannya Anda kasih nilai berapa? Antara 1 sampai 4. Oh, kalau Gojek untuk kualitas produk atau layanannya, kalau itu berupa layanan, tak kasih nilai 4. Karena bagus. Silakan. Di sini sudah ada keterangannya. Sangat baik itu 4. Baik itu 3. Kurang baik 2, buruk 1. Jadi di kolom-kolom ini nanti Anda hanya tinggal mengisi angka. Apakah 1, 2, 3, atau 4. Tidak boleh pakai angka lain. 0, nggak boleh. Kalau memang buruk ya 1, jangan 0. Atau 5, 6, 7, 10, wah nggak boleh. Pokoknya hanya 4, intervalnya hanya 1 sampai 4. Ya, intervalnya. Kemudian ketepatan layanan 1 sampai 4. Kenyamanan transaksi atau kenyamanan layanan 1 sampai 4. Harga atau tarif 1 sampai 4. Lalu di kolom terakhir kesimpulan, penilaian. Ini silahkan dibuatkan rumus. Kalau di Excel, kalau Anda membuat Word, berarti ya, mau tidak mau menghitung secara manual. Ya, kecuali kalau nanti di Word, sebenarnya kayaknya ada sih, ada apa ya, cara untuk menghitung. Ya, saya kayaknya pernah tahu deh, tapi tidak terlalu mendalami. Ya, entah pakai yang mana, tapi kayaknya pernah ada, saya pernah ini. Tapi lebih enak di Excel lah kan. Dirumuskan ketika Anda kasih nilai kolom 1, 2, 3, 4, kalau dijumlah berapa? Ya, dijumlah. Jadi di sini ada rumus jumlah. Maka nilainya nanti Anda kasih 4 sampai 16. Karena sudah rumus otomatis pasti. Tapi tidak hanya sampai di situ. Ya, tidak sampai di situ. Habis dijumlah, kalian bagi 4. Jadi di sini ada rumus penjumlahan, habis dijumlah lalu dibagi 4. Kalau tadi kamu kasih nilai 4, 4, 4, 4 semua, berarti 4, 4, 4, 4, berarti 4 kali 4. Ada 16. Lalu pasti dibagi 4. Dapatnya 4. Karena untuk menilai yang ini nanti. Berarti kesimpulannya apa? Oh, sangat baik. Kan gitu. Ya, itu ya. Jadi ini ada data. Ya, ada data-data. Ojolnya apa? Kemudian beri nilai. Lalu silakan diberi simpulan penilaiannya dari angka-angka yang sudah kalian masukkan. Nah,
Untuk teknis pengisian, nah silakan dilihat. Oh ya, jadi kalau yang ini Anda memanfaatkan Excel. Kalau sudah, ya, nanti diupload, diunggah ke link yang sudah Pak Mukri siapkan. Kalau bagian ini, setelah Anda ngisi, sebenarnya masih ada pertanyaan lagi. Berdasarkan data pada tabel tersebut, ya, setelah Anda mengisi data, Anda disuruh mencermati, ya, disuruh mencermati berdasarkan data pada tabel tersebut apa saja yang dapat kalian simpulkan. Nah, ini menganalisis. Ingat, tadi ada satu tujuan, salah satunya. Anda diharapkan menganalisa dari data yang ada. Setelah Anda berbicara, bertanya dengan kakak, orang tua, atau saudara yang lain, Anda sudah punya data. Lalu buat rumus-rumus, Anda sudah punya data. Dan diharapkan selanjutnya, setelah mengisi data ini dan rumusnya, Anda disuruh menyimpulkan. Wes, kamu mau buat kesimpulan apa dari data yang kamu dapat? Misalnya data Gojek, data Grab. Nah, nanti kan kelihatan kesimpulan-kesimpulan ini. Silahkan buat kesimpulan versi bahasa kamu. Besok akan kita bahas. Pertemuan berikutnya akan kita bahas. Dari data yang kalian peroleh. Maka saya mengatakan, saya harapkan batasnya hanya sampai Sabtu. Sampai Sabtu, Minggu, bagian kami untuk ngecek. Dan Senin akan kita bahas. Anda harus bisa menganalisis. Nah, ada data yang kamu cari, lalu kamu isi, kemudian dianalisis. Data-data yang sudah tadi dianalisis. Nah, untuk pengisian, jadi untuk kesimpulan nanti, kalau yang sini kan sudah pakai angka-angka, ya otomatis dengan rumus akan muncul angka-angka. Sedangkan untuk kesimpulan Anda nanti, Anda kerjakan di learning-nya ini. Nah, ini kan ada tombol ini. Ada kotak untuk menjawab Anda kesimpulan Anda. Ya, ini yang setelah data itu kalian analisis, oh, kesimpulannya Gojek jelek. Nah, alasannya ini. Nah, itu kan kesimpulan Anda dari data yang ada. Atau mau membuat kesimpulan yang lain. Silahkan Anda simpulkan. Data sudah dicari oleh kalian sendiri. Wah, sudah menemukan data. Perumusan ya sudah Anda lakukan. Dan Anda diharapkan menyimpulkan. Ya, kita lihat kesimpulan Anda besok apa. Kan itu. Dari data yang Anda miliki. Nah, kalau Anda pernah melakukan transaksi lewat ojol dan yang lain, ya silakan. Ya, nggak usah bertanya, tetapi Anda juga perlu, kadangkala beberapa anak itu nggak pernah bertransaksi, Pak. Nggak pernah menggunakan Gojek, nggak pernah menggunakan Grab. Ya tanya ke orang tua. Ya tanya ke orang tua. Pernahkah bertransaksi lewat online shop atau ojol? Ya, silahkan ditulis, kan gitu. Untuk antisipasi kalau ada anak yang nanti tidak mengerjakan karena berargumentasi tidak pernah melakukan itu. Anda harus bertanya ke saudara, ke orang tua, ke kakak. Lah kalau semuanya tidak pernah, orang tua yo nggak pernah, kakak yo nggak pernah. Tolong mencoba untuk menggunakan. Mosok sih zaman kayak gini, zaman milenial nggak pernah kan itu. Tapi kita lihat, yang namanya kenyataan di lapangan siapa tahu. Maka ini sebenarnya sangat luas.
Ketika Anda nggak pernah, tanya ke kakak, orang tua, saudara yang pernah melakukan untuk mendapatkan data ini. Oke. Kemudian saya mengibarat, oh ini perumusannya tadi. Misalnya di sini ada kualitas produk layanan, itu saya anggap kolom A. Ya pokoknya A. Ya. Kemudian ketepatan layanan itu B, bagian B, penilaian B. Kemudian penilaian C itu tentang kenyamanan transaksi atau layanan. Kemudian, oh ini keliru ngetik, ini seharusnya D ya, maaf teman, maaf, nanti tak perbaiki. Harga tarif D, nah ini kok C-nya double, layanan apa transaksi C, harga C, maksudnya ini karena sudah ngantuk, karena sudah dini hari, Pak Mukri konsep ini. Nah, ini D. Kemudian kesimpulan, pada kolom kesimpulan atau penilaian yang diharapkan pakai angka 4 sampai 16 itu dengan pola membuat rumus. Rumusnya apa? Sama dengan, ayo ingat, waktu kalian belajar Excel dengan Pak Arka, ya, rumus, formula, itu kan diawali dengan tanda sama dengan, kalau di Excel. Sama dengan, dalam kurung, mau pakai sum ya silahkan, atau A, B, C, D, apa A, B, C, D, maaf, apakah kolom ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, kurung tutup, dibagi 4, ya silahkan. Ya, ini perumusannya sudah saya informasikan di sini. Harapannya teman-teman paham maksudnya Pak Mukri. Dan saya yakin paham, karena kalian kelas 9. Jika sudah mengerjakan di Excel atau di Word, simpan file tersebut dengan nama kelas. Oh, kalau file nggak boleh pakai garis miring ya. Oke, silakan. Pokoknya nanti ada unsur kelas. Mohon maaf kalau nanti ini saya perbaiki. Kayaknya kalau nama file nggak boleh ada garis miringnya. Oke, kelas, strip atau underscore nanti tak rubah ya. Nomor absen, nama siswa, lalu means penilaian platform ekonomi kreatif, karena kita temanya ini supaya Pak Mukri mudah mengingatnya. Setelah itu teman-teman tolong kirim, unggah, upload ke Google Form yang Pak Mukri sediakan. Google Form ini berarti hanya berisi pengiriman file Anda, ya. Tetapi nanti juga mohon maaf, tidak hanya berisi ini saja maksud saya, karena nanti akan ada kolom refleksi, ya, kolom refleksi. Nah, sekaligus saya jadikan satu, ya, untuk pisah halamannya, kemudian dilanjutkan, continue, nanti di sana Anda disuruh mengisi kolom refleksi. Nah, kolom refleksinya itu seperti apa? Nah, nih, nah, jangan kemana-mana. Nih, ini kolom refleksi yang sudah Pak Mukri siapkan sama link untuk mengupload file Word atau file Excel Anda tadi. Ya, nanti silakan. Oh, ini tak rubah aja ya, sekaligus ya. Oke, ini. Oh, kalau ini kan hanya memilih. Maksud saya yang di sana. Betul. Nama, nomor absen, nama lengkap, pilih. Oh, bukan milih. Isi ya. Oke. Kalau yang di Google Form nggak masalah. Ya. Kalau yang penamaan file yang jadi masalah. Oke. Berikutnya contoh di sini 9F garis miring 30 garis miring Umar Bakri. Silakan namanya dicatat karena ini A sampai D maka tidak tak kasih drop down, tetapi cukup Anda memilih aja, lihat contohnya, ya, formatnya. Kemudian unggah tabel penilaian ojol kalian di sini. Silakan diunggah. Kemudian nanti halaman lain Anda continue, ada refleksi. Ada refleksi. Anda diharapkan mengisi refleksi pelajaran tentang ekonomi kreatif saat ini. Anda disuruh mencentang. Nah, ini
Bubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Apakah senang, sedih, bingung, nangis? Sudah saya kasih ya gambar yang mengilustrasikan kalian. Wah, aku donge mangkel karo Pak Mukri. Males aku kerja. Oh, yang ngono kei gambar. Mana, silakan. Oh, nangis, pengen nangis. Wah, berarti yang sampai mangkel, berarti mungkin gambar 4 yang cocok ya. Ini sampai nangis bengok-bengok. Kemudian, kalau setelah mempelajari itu malah bingung, ora jelas, malah bingung. Padahal yang saya ceritakan hanya poin-poinnya saja, sesuai materi yang itu. Atau membaca LKS-nya malah bingung. Pilihan yang nomor 5. Tapi ketika Anda merasa jelas, cemerlang, wah, 1 atau 2. Tolong sejujur-jujurnya. Ini nggak dinilai kok. Pak Mukri hanya pengen lihat saja. Ya, pengen lihat saja. Tidak dinilai. Nggak akan, kalau kamu memberi penilaian jelek, akan mempengaruhi nilai akhirmu. Tidak. Jadi istilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini. Ya, suplemen PJJ itu yang paling sederhana itu. Nah, silahkan. Perasaan kamu lewat gambar ini apa? Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang sudah kalian pelajari? Wes, kowe mempelajari apa? Tulis nang gini. Kemudian, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Tulis di sini. Anda menguasai materi apa? Tentang ekonomi kreatif ini. Ya, kita berbicara topiknya yang ekonomi kreatif loh ya. Belum yang perdagangan internasional. Yang perdagangan internasional kan kemarin. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang ekonomi kreatif. Karena suplemen itu hanya menginfokan tentang ekonomi kreatif. Maka yang kalian nilai yang ekonomi kreatif. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? Kemudian, pertanyaan berikutnya, bagian apa yang belum kalian kuasai? Ya, bagian apa? Nah, kalau sudah dikuasai semua, Pak, untuk yang ekonomi kreatif, utamanya yang ini, yang suplemennya ini. Jika kalian sudah paham semua, ya ditulis saja. Semua sudah saya pahami sesuai tujuan pembelajaran, Pak. Ya, silakan. Tapi kalau memang ada bagian tertentu yang belum dikuasai, tolong kalian tulis. Lalu yang berikutnya, apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Anda punya usaha enggak? Kalau ada materi yang belum Anda kuasai, ataukah hanya diam saja? Atau seperti apa? Kalau bertanya ke siapa misalnya? Jadi apa upaya-upaya kalian yang untuk materi yang belum Anda kuasai? Lalu yang berikutnya, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Mohon maaf karena sudah malam sehingga spasinya enggak ada. Sebutkan yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Apakah ada yang menarik? Kalau enggak menarik ya tidak menarik sama sekali. Ya silahkan. Ya. Tenang saja, sejujur-jujurnya. Berikutnya, atau yang menarik, wah ini Pak, ketika memilih ekspresi wajah. Nah, yang menarik, tapi tolong sejujurnya, apakah itu yang menarik
ya buat kalian untuk saat ini sejujur-jujurnya. Berikutnya, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan berikan alasannya. Untuk refleksi ini tidak akan mempengaruhi nilai, jadi tolong dijawab aja sejujurnya, sesuai hati nurani dan kondisi yang benar-benar ada pada diri kalian. Untuk yang penilaian hanya satu soal tadi, ya. Tapi sebenarnya ada unsur dua ya, karena Anda membuat Excel, lalu mengupload, mengambil data, lalu menyimpulkan kembali ke learning ini. Ya, lalu menulis kesimpulan Anda ke learning ini. Oke, saya pikir tugas kalian untuk yang kedua ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita lepas teman-teman bergerak, Pak Mukri juga bergerak. Teman-teman ada pertanyaan tentang mengisi tabel tadi juga? Ada pertanyaan? Silakan, waktu kami buka forum tanya jawab. Ada pertanyaan? 9A? 9B? Pak Mukri, Ya. saya mau tanya Pak. Ya, gimana? Itu yang di bagian nama Ojo sama All Shop itu, kalau yang All Shop itu ditulis nama akunnya atau nama Oh, ini ya. aplikasinya? Yang ini ya? Iya, Ini. yang All Shop. Ya, kalau yang ini yang namanya saja, bukan misalnya Gojek, terus kemudian misalnya Shopee atau apa begitu yang sempat dilakukan, begitu nak? Oh, jadi bukan nama akun All Shop-nya ya? Jadi Enggak nama usah. aplikasinya? Iya, Okay. namanya. Jadi kita ingin menilai dari sisi itu. Ya, menilai dari sisi itu. Terima Oke kasih, ya, Pak. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah jelas? Oke, kalau memang sudah jelas, terima kasih teman-teman sudah bergabung lewat Vicon saat ini. Oke, kembali kita ke Meet kita bersama-sama. Oke teman-teman, terima kasih. Teman-teman sudah berkenan bergabung bersama kita bersama-sama. Pimpin dalam doa, Mido. Iya, Pak. Oke, silakan Mido. Selamat pagi, Bu Sri, Pak Mukri. Selamat pagi, teman-teman. Mido. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di Meet ini. Sekarang kami akan mengerjakan tugas dari Pak Mukri ya Tuhan. Berkatilah kami supaya dapat mengerjakan tugas itu dengan baik. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan silahkan masih ada tugas, walaupun tugas ini sampai hari Sabtu, karena mau tidak mau Anda kan harus bertanya, mungkin bertanya ke orang tua, bertanya ke kakak, bertanya ke saudara, begitu. Sehingga kami batasi sampai hari Sabtu, mohon nanti bisa ditepati. Demikian, silakan kalau ingin segera melanjutkan aktivitas masing-masing. Waktu selanjutnya kami persilakan teman-teman.